Baik, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kami dengan materi yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada mata kuliah MSDM. Pertama-tama, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu buat dosen kami, yaitu Ibu Neni Anggraini, SE, MPSI. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Ruth Monika Desrianti. Yang kedua, ada teman saya yaitu Melfrida Siburian. Dan yang ketiga, ada teman saya Teresa Dortua Hutauruk. Dan yang keempat, ada teman saya Jeffrey Parulian. Selanjutnya, di materi pembahasan kami, yang pertama kami akan membahas pengertian K3. Yang kedua akan membahas tentang pentingnya keselamatan kerja. Dan yang ketiga itu membahas faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang keempat membahas tentang contoh K3 selama COVID-19 di perusahaan. Dan yang kelima kami membahas undang-undang yang mengatur tentang K3. Yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang pengertian K3. Menurut Mangkunegara pada tahun 2002, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, pentingnya keselamatan kerja untuk memberikan kondisi atau lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. Dan ada jenis bahaya kerja. Yang pertama itu bahaya kerja kimia dan bahaya kerja fisik, bahaya kerja ergonomi, bahaya kerja biologi, bahaya kerja psikologis. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja ada dua faktor. Yang pertama, faktor manusia, dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor manusia diantaranya, pertama, ketidaktahuan. Dalam menggerakkan mesin-mesin dan peralatan, diperlukan pengetahuan yang cukup oleh teknisi. Bila teknisi kurang pengetahuannya, maka dapat jadi pemicunya terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua, kekuatan yang kurang. Tingkat pendidikan teknisi sangat diperlukan untuk sistem produksi dan sistem perawatan. Orang yang memiliki kekuatan yang tinggi biasanya juga akan bekerja dengan lebih baik dan memperhatikan faktor keselamatan kerja pada pekerjaannya. Oleh karena itu, selalu untuk mengasah kekuatan agar mengecilkan dan terlepasnya dari kecelakaan kerja. Ketiga, keterampilan yang kurang. Setelah kekuatan pengetahuan teknisi baik, maka diperlukan latihan lewat cara terus-menerus agar keterampilan semakin baik. Hal seperti itu untuk meningkatkan keterampilan agar meminimalisir kesalahan dalam bekerja dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Yang keempat, ada konsentrasi yang kurang. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja dituntut untuk konsentrasi yang tinggi. Mesin-mesin yang beroperasi, berputar-putar, dan bergerak tidak memiliki toleransi bila karyawan salah dalam mengoperasikannya. Yang kelima, bermain-main. Karakter seseorang yang suka bermain-main dalam bekerja dapat jadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dalam setiap melakukan pekerjaan, sebaiknya dilakukan dengan cermat, jeli, dan hati-hati agar terlepas dari kecelakaan kerja. Yang keenam, bekerja tanpa peralatan keselamatan. Dan yang ketujuh, mengambil resiko yang tidak tepat. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga ikut andil dalam menyumbang terjadinya kecelakaan kerja. Faktor-faktor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tempat kerja yang tidak layak. Tempat kerja harus penuhi syarat-syarat keselamatan kerja, seperti ukuran tempat kerja, ventilasi udara, penerangan, dan lain sebagainya. Apabila tempat kerja tidak penuhi persyaratan keselamatan kerja yang diputuskan, maka kecelakaan kerja kemungkinan besar akan terjadi. Yang kedua, kondisi peralatan yang berbahaya. Peralatan kerja serta mesin-mesin pada dasarnya jadi sumber kecelakaan kerja dan memiliki kandungan bahaya. Misalnya, mesin-mesin yang bergerak atau berputar-putar atau bergesekan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mesin-mesin yang berpotensi bahaya harus diberi pelindung agar tidak membahayakan pekerja.
Yang ketiga, beberapa bahan dan peralatan yang bergerak. Perpindahan barang-barang yang berat atau yang beresiko dari satu tempat ke tempat yang lain sangat bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk hindari kecelakaan kerja itu, perlu dilakukan pemikiran dan perhitungan yang sangat matang, baik cara mengubahkannya, alat yang dipakai, jalur yang akan dilalui, siapa yang akan memindahkannya, dan lain sebagainya. Strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, mengawasi tingkat keselamatan dan kesehatan baik di tingkat kejadian maupun tingkat keparahan. Yang kedua, pencegahan kecelakaan. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, manajemen tindakan. Dan yang kelima, program kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan dan program ketiga situasi COVID-19 di perusahaan. Yang pertama yaitu melaksanakan protokol kesehatan seperti 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Lalu yang kedua, membuka K3 secara online seperti layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja terkait K3 di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan hukum. Undang-undang yang mengenai K3 yang ada di Indonesia yaitu Ketenagakerjaan dan Omnibus Law. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa berkewajiban perusahaan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja secara pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lalu yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan K3 lalu melanggarnya adalah: ketiga, ada perusahaan yang melanggar hukum di atas akan dikenakan sanksi yang sama pada pasal 187 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yakni pidana, kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 12 bulan, dan atau denda minimal 10 juta dan maksimal 100 juta. Selanjutnya, penerapan dan program K3 di perusahaan. Yang pertama, memelihara peralatan-peralatan pekerja. Maksudnya, perusahaan harus selalu memelihara peralatan-peralatan kerja agar dalam kondisi yang baik, karena apabila kondisinya dalam keadaan yang buruk, maka itu dapat membahayakan si karyawan. Yang kedua, melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala. Maksudnya, ini bertujuan untuk mengetahui mana peralatan-peralatan yang sudah mengalami kerusakan agar dapat diperbaiki dan tidak berdampak berbahaya kepada si karyawan. Yang ketiga, mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Di sini, kebersihan lingkungan dapat menjamin kesehatan si karyawan, karena lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit bagi si karyawan. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas di sini seperti kantin. Pastinya setiap karyawan membutuhkan tempat mereka beristirahat, makan setelah mereka bekerja. Dan yang kelima, itu ada perencanaan program K3 yang terkoordinasi. Maksudnya, di sini banyak sekali perusahaan yang tidak menerapkan K3 dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya program K3 yang terlaksana dengan baik. Yang keenam, melakukan penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja. Apabila ada yang mengalami kecelakaan, tentunya perusahaan harus menjamin dan menindaklanjuti mengenai hal tersebut, baik dari segi tanggung jawab maupun dari segi mencari tahu apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
Selanjutnya, penerapan K3 oleh perusahaan. Di sini ada salah satu contoh perusahaan atap dan dinding yang terkemuka di Indonesia. Dan di sini perusahaan ini terus meningkatkan komitmennya untuk selalu menerapkan program K3 dengan prinsip safety. Nah, di sini ada penerapan program K3 oleh perusahaan tersebut. Yang pertama, memiliki staf engineering khusus untuk menangani berkaitan dengan masalah K3. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang prosedur pelaksanaan pekerjaan secara rutin. Yang ketiga, mengajari para pekerja dalam penggunaan peralatan-peralatan yang aman dan benar. Yang keempat, tidak memperkerjakan karyawan yang kondisi kesehatannya tidak prima. Dan yang kelima, selalu mengecek peralatan pengamanan bagi pekerja. Yang keenam, Menerapkan fall protection system. Semua orang adalah safety manager. Bersiap dan cegah, jangan perbaiki dan menyesal. Pada akhirnya tujuan akan sama, yaitu keselamatan dan keamanan. Demikian hasil presentasi kami teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.